Ya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai ayat 28. Injil Lukas 21 ayat 25 sampai ayat 28. Demikian firman Tuhan. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, cepat atau lambat, sebagaimana kebenaran firman Tuhan, langit dan bumi pasti akan berlalu. Semua yang ada di bawah langit dan di atas bumi pasti akan hancur. Dan tangan Tuhan Yesus tidak lama lagi. Tuhan Yesus kali. Nah, pertanyaannya adalah, masihkah kita disibukkan dengan perkara-perkara yang ada di dunia ini? Masihkah kita disibukkan dengan perkara-perkara yang ada di dunia ini? Masihkah kita berlomba untuk bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, untuk bisa memiliki kedudukan yang setinggi-tingginya, untuk bisa meraih perkara-perkara dunia yang menjadi impian kita? Memang kita menyadari bahwa harta itu diperlukan di dalam kehidupan selama kita ada di dalam dunia ini. Kita butuh makan, kita butuh sandang, kita butuh papan, tetapi toh kita juga sadar bahwa itu bukan tujuan akhir dalam kehidupan ini. Sebab segala sesuatu yang kita peroleh, apa yang dari dunia ini, hanya berguna ketika kita masih ada di dalam dunia.
Dan kita juga sadar bahwa kehidupan ini tidak hanya berhenti ketika kita ada di dunia ini, tetapi ada satu kehidupan yang kekal. Nanti setelah hidup di dunia ini, yaitu hidup di dalam kekekalan, hidup di dalam kelanggengan, dan itu ditentukan hidup yang sementara ketika kita ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu pertanyaannya juga adalah, masihkah kita memiliki cara-cara hidup yang duniawi ini? Sampai kapan kita akan berusaha untuk meraih semuanya? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Kita juga tidak tahu apa yang akan kita alami pada hari esok. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12, pasal yang ke-9 ayat yang ke-12. Salomo yang memiliki hikmat, pengetahuan daripada Tuhan mengatakan demikian. Pengkhotbah pasal 9 ayat 12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Saya punya kolam di rumah pastori dan ada ikan-ikan yang saya pelihara di dalam kolam itu. Kalau saya perhatikan kolam itu yang berisi ikan ini begitu tenang, suka berenang ke sana kemari, berkejar-kejaran antara satu dengan yang lainnya. Apalagi kemudian kalau dikasih makan, wah mereka kelihatan bersuka cita. Ya. Mereka bisa makan bersama-sama. Dan dalam keadaan seperti itu, mereka tidak memikirkan apa yang akan terjadi. Apalagi ikan-ikan yang ada di alam bebas, ya mereka begitu bebas hidup, ya berkeliaran ke sana kemari. Demikian juga burung yang terbang ke sana kemari, ya. Tapi ketika kemudian ada orang mencari ikan memakai jaring, dan kemudian tiba-tiba ikan itu masuk di dalam jaring. Dan apa yang terjadi? Yang tadinya suka cita berenang ke sana kemari, akhirnya kemudian ikan ini diangkat dari air dan kemudian menggelepar-gelepar dan akhirnya mati. Demikian juga burung yang tadinya terbang ke sana kemari riang gembira sambil berkicau, tetapi ketika kena jerat sang pencari burung, akhirnya mereka mengalami, kalau tidak kemudian dipelihara, akhirnya disembelih dan matilah.
Dan waktu-waktu seperti itu tidak pernah disangka-sangka. Ya, tidak pernah masuk dalam perhitungannya. Nah, demikian di dalam kehidupan umat manusia. Kita tidak tahu kapan akan terjadi hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita inginkan di dalam kehidupan kita, tetapi tiba-tiba bisa terjadi. Nah, oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan yang sedemikian, kita harus senantiasa waspada, kita harus senantiasa berjaga-jaga, tidak hanya melulu mementingkan perkara-perkara yang duniawi saja, tetapi kita juga harus mempersiapkan diri kita. Jikalau suatu ketika di mana kita tidak tahu waktunya, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, masalah persoalan bisa tiba-tiba terjadi, bencana alam bisa tiba-tiba terjadi. Ya. Maka yang perlu bagi kita adalah senantiasa mempersiapkan diri. Jangan sampai kita kemudian terkejut dengan keadaan situasi yang sedemikian, karena sebetulnya bumi alam ini sudah memberikan tanda-tandanya jikalau akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu selalu berkenan kepada orang-orang yang senantiasa mengarahkan pandangannya kepadanya, kepada orang-orang yang senantiasa memalingkan mukanya dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tadi di depan saya katakan, bukankah kita masih memerlukan perkara-perkara duniawi karena kita masih hidup di dalam dunia. Tetapi di satu sisi kita jangan pernah melupakan untuk senantiasa mempersiapkan diri agar supaya kita tidak menjadi terkejut, kita tidak menjadi orang-orang yang tidak mengetahui akan kedatangan hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar di dalam setiap kehidupan ini. Memandang dan terus hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan akan bisa mengubah segala perkara, akan bisa mendatangkan perkara-perkara yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Yang lebih penting bagi kita adalah mari kita bersama-sama hidup untuk mengutamakan Tuhan. Kita bersama-sama hidup untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, mengutamakan hidup untuk setia kepada Tuhan. Dan ketika kita melakukan itu, sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak perlu mengkhawatirkan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita selama kita masih ada di dalam dunia ini. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya
akan ditambahkan kepadamu. Dalam bahasa Jawa dikatakan, bangun turuta marang pepakon-pepakone Gusti Allah. Samubarang kabeh bakal diwuwuhake marang kowe. Artinya bahwa kita tidak perlu mengkhawatirkan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Asalkan kita terlebih dahulu hidup mengutamakan Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mentaati setiap apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Artinya ketika kita hidup di dalam Tuhan, setia kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, menjadikan Tuhan yang utama dan yang pertama di dalam setiap kehidupan kita, maka semua apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini akan ditambahkan oleh Tuhan bagi kita semua. Maka Tuhan berkata, jangan takut, jangan khawatir. Kalau burung di udara, Tuhan pelihara. Bunga di bakung Tuhan dandani, ya, begitu rupa sehingga nampak indah. Itu semua karena Tuhan. Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita. Orang seringkali mengkhawatirkan akan kehidupan ini, lebih-lebih di masa-masa yang sukar. Ya, mereka khawatir apa yang mereka makan esok, apa yang mereka pakai, dan lain sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan begitu banyak, tetapi pendapatan tidak bisa memenuhi, menjadikan khawatir, menjadikan takut. Tapi firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang dikhawatirkan oleh manusia, hal-hal yang duniawi, ya, itu akan diperolehnya ketika manusia itu hidup mengutamakan Tuhan, hidup senantiasa di dalam kebenaran-kebenaran firman-Nya, karena kita sangat percaya bahwa Tuhanlah yang memegang kehidupan ini. Dan kalau kita senantiasa hidup di dalam Tuhan, dan kita terus melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman-Nya, mentaati setiap perintah-perintah Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita sangat percaya bahwa pemeliharaan Tuhan akan senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Tuhan adalah Sang Juru Selamat kita di dalam segala perkara. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk senantiasa hidup mengutamakan Tuhan, melakukan seperti apa yang Tuhan telah perintahkan kepada kita, dan kita pasti akan mengalami perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan. Demikian juga Tuhan pasti akan memelihara setiap hidup kita, memberikan jaminan keselamatan, bukan saja nanti di kekekalan, tetapi ketika masih ada di dalam dunia ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala
dan pemelihara di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita mendengar tentang Nuh, kita tahu bahwa Nuh ini adalah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan. Maka ketika Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat bahtera, Nuh melakukan persis sama seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nuh tetap fokus membuat bahtera, tetap taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, tetap hidup mengutamakan Tuhan, memalingkan, menutup telinga terhadap orang-orang yang pada waktu itu mengejek dia, bahkan juga menghujat dia, mengata-ngatai bahwa Nuh sudah tidak waras dan lain sebagainya. Memang kalau melihat keadaan pada waktu itu, bagaimana Nuh membuat bahtera sebesar itu dalam keadaan yang tidak mungkin akan terjadi banjir di tempat itu. Maka banyak orang-orang yang kemudian mengejek kepada Nuh, banyak orang-orang yang kemudian mencela kepada Nuh, banyak orang-orang yang mungkin berkata Nuh sudah tidak waras lagi dan lain sebagainya. Tetapi Nuh tahu apa yang dikehendaki Tuhan, dan Nuh tahu apa yang sedang direncanakan Tuhan. Sebab keadaan manusia pada waktu itu dalam keadaan yang sungguh sangat menyedihkan. Mereka tidak lagi hidup di dalam kebenaran, mereka hanya hidup menyenangkan kedagingannya dan lain sebagainya. Dan kita tahu pada akhirnya harga yang telah Nuh bayarkan itu sungguh mendatangkan satu upah yang besar bagi Nuh dan keluarganya. Dalam keadaan yang sedemikian, justru Nuh mengalami pertolongan Tuhan. Keluarganya diselamatkan oleh Tuhan karena bahtera yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dibuatnya, itulah yang menyelamatkan Nuh. Dan semua orang-orang pada waktu itu mengalami kebinasaan. Mereka tidak sadar bahwa hidup yang sedemikian justru akan mendatangkan celaka. Mereka tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan ke depan. Tetapi Nuh, seorang yang hidup benar, seorang yang dekat dengan Tuhan, seorang yang mau melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan, sekalipun bertentangan dengan logika pada waktu itu, tetapi Nuh tetap hidup taat, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Sekalipun orang-orang di sekitarnya mereka mencemooh, mereka menghina, mereka menyindir dan lain sebagainya, tetapi itu tidak pernah dipedulikan oleh Nuh. Dan pada akhirnya semua binasa oleh karena mereka tidak mengindahkan, menghiraukan, mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan ke depan. Dan hanya Nuhlah dan keluarga yang akhirnya bisa selamat
dari air bah yang begitu besar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bahtera yang dibuat oleh Nuh pada waktu itu melambangkan dari Yesus Kristus Tuhan yang merupakan gunung batu keselamatan, tempat perlindungan bagi mereka yang senantiasa berharap kepadanya, mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Bukankah ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, Tuhan Yesus juga seringkali diremehkan. Tuhan Yesus seringkali dihina, dicemooh. Ya bahkan pada akhirnya Tuhan Yesus mengalami penderitaan, aniaya yang begitu luar biasa dan kemudian disalibkan. Mati di atas kayu salib adalah mati yang paling hina. Dari kematian Tuhan Yesus, kemudian kebangkitan Tuhan Yesus menyadarkan bagi mereka semua, orang-orang yang sudah menindas kepada Tuhan, menganiaya kepada Tuhan, menghina kepada Tuhan, mencelikkan mata mereka, bahwa barulah mereka sadar, Yesuslah Sang Juru Selamat dunia ini. Yesuslah yang memberikan pengharapan hidup, memberikan kemenangan di dalam segala perkara. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jangan pernah sekali-kali kita kemudian meremehkan, menomorsekiankan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita seringkali menomorduakan Tuhan dan menomorsatukan perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini, mengusahakan untuk bisa mendapatkan hal-hal yang duniawi dan kemudian menomorduakan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Maka biar kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, kita tidak tahu ya, masa dan waktunya, apa yang akan terjadi esok. Maka bagi kita semua, mari kita hidup setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan, melakukan setiap kebenaran firman-Nya. Dan kita sangat percaya Tuhan yang sudah mati bagi kita, menebus dosa-dosa kita, Tuhan yang sudah bangkit dari kematiannya dan hidup untuk selama-lamanya, menjadi jaminan bagi kita untuk kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan, pertolongan demi pertolongan di dalam menghadapi kehidupan yang sukar ini. Dan pada akhirnya, ketika kita tetap setia kepada Tuhan, bukan saja Tuhan akan menambahkan segala sesuatu apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, tetapi kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia karena kedatangan Tuhan Yesus yang tidak lama akan membawa kepada kita masuk di dalam kemuliaannya. Oleh sebab itu, di masa-masa yang sukar sekarang ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya di bangsa kita, ya pandemi virus corona belum sepenuhnya berlalu, bahkan orang-orang begitu ya euforia dalam masa-masa menyambut Hari Raya Idul Fitri, padahal pemerintah sudah menganjurkan, menekankan ya supaya tidak mudik dan lain sebagainya, tapi kenyataannya masih banyak ya orang-orang yang berpindah
tempat dari tempat satu ke tempat yang lain, pulang ke daerahnya masing-masing. Ya, sekalipun sudah dikasih batas waktu, ya, tanggal 6 sampai tanggal 17 tidak boleh ada yang mudik. Dan sebelum itu sekarang ini ya terlihat sebelum tanggal 6 justru semua sudah mudik. Ini sangat mengkhawatirkan. Mereka tidak menghiraukan hal-hal yang akan terjadi. Tapi bagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap waspada. Kita memang harus mengikuti aturan-aturan yang dari pemerintah yang Tuhan buat, tetap menjaga protokol kesehatan dan lain sebagainya. Tapi satu sisi kita tetap mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, agar supaya jikalau segala sesuatu terjadi, kita sudah mempersiapkan diri senantiasa hidup di dalam Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan, dan Tuhanlah yang menjadi juru selamat di dalam segala segi kehidupan. Sehingga sebagaimana Nuh tidak ikut binasa karena air bah, tetapi Tuhan sudah mempersiapkan bahtera untuk menjadi tempat di mana Nuh bisa berlindung dan Nuh bisa tetap memiliki kehidupan. Nah, biarlah kita pun juga senantiasa bersiap sedia. Ya, apa yang akan terjadi biar boleh terjadi, tetapi kita tetap ada di dalam anugerah Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.